Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bahasan kita kali ini adalah masih seputar peluang. Kita masih akan tetap membahas tentang salah satu distribusi peluang kontinu, yaitu eksponensial. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana contoh dan pembahasan terkait kasus yang mengikuti distribusi eksponensial. Namun sebelum itu, mari kita lihat dulu konsep dasar dari distribusi peluang yang mengikuti distribusi eksponensial ini. Dipergunakan umumnya terkait dengan waktu, entah itu waktu tunggu, kemudian lifetime, ataupun masa hidup suatu alat ataupun suatu komponen. Kemudian misalnya kita akan mencari jangka waktu sampai suatu alat itu berhenti berfungsi, atau juga misalnya akan mengukur peluang terjadinya percakapan telepon dan sebagainya. Nah, teman-teman, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa distribusi eksponensial itu bukan merupakan sebuah distribusi simetris karena dia memiliki kemencengan. Dia akan menceng ke sebelah kanan. Kalau kita ibaratkan ini adalah fungsinya, jadi kalau X-nya bertambah besar, maka nilai PDF-nya atau peluangnya terus akan menjadi kecil. Jadi kalau misalnya antrian di sebuah counter, maka peluangnya akan semakin kecil apabila dia menunggunya semakin lama, karena pasti akan dihandle ataupun akan ditangani dengan secepatnya. Demikian juga kalau terkait dengan lifetime atau masa hidup sebuah komponen. Maka kalau di awal pasti komponen itu berfungsi, artinya bahwa kegagalan yang terjadi itu kecil kemungkinannya. Kemudian masa hidup dia itu peluangnya akan semakin kecil seiring berjalannya waktu. Jadi semakin lama kemungkinan besar alat itu akan berhenti atau tidak memiliki peluang untuk berfungsi dengan sebaik-baiknya. Jadi range untuk distribusi eksponensial ini dari mulai 0 sampai plus tak hingga. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa puncak dari distribusi eksponensial ini ataupun nilai tertinggi peluang yang dimiliki oleh distribusi eksponensial ini akan berada ketika X sama dengan 0. Kemudian nilai Fx ini sekali lagi akan menurun sejalan dengan nilai X yang semakin besar. Poin penting lainnya adalah ketika kita berhadapan dengan distribusi eksponensial, maka teman-teman akan memiliki PDF sebagai berikut, yaitu tatkala kita misalnya memiliki peubah acak X dan dia memiliki distribusi eksponensial dengan parameter theta, maka PDF-nya akan berbentuk Fx theta. Ini 1 per theta kali E pangkat min X per theta untuk X lebih besar dari 0 dan 0 untuk lainnya. Kemudian untuk rata-ratanya, untuk rata-rata distribusi eksponensial yang berbentuk 1 per theta E pangkat min X per theta ini adalah sama dengan theta. Sedangkan variansnya adalah theta kuadrat. Perlu saya berikan catatan khusus karena di buku-buku ataupun di penulisan lain, ada bentuk distribusi eksponensial yang dituliskannya tidak 1 per theta E pangkat min X per theta, namun dia dituliskan adalah theta E pangkat min X theta, seperti itu. Tapi untuk batasan yang lainnya tetap sama. Nanti akan kita lihat juga apa bedanya ataupun apa persamaannya ketika kita mempergunakan kedua jenis bentuk PDF tersebut. Kalau untuk fungsi distribusi kumulatifnya, yaitu Fx theta, ini akan berharga 0 ketika X kurang dari 0 dan akan berharga 1 min E pangkat min X per theta untuk X lebih besar sama dengan 0. Nah, teman-teman, ini fungsi distribusi kumulatif ini akan lebih banyak membantu kita untuk menyelesaikan perhitungan peluang untuk variabel acak X, katakanlah demikian, yang mengikuti distribusi eksponensial. Atau sisi lain boleh juga sebenarnya kita akan mencari peluang sebagaimana kita mencari peluang interval, katakanlah peluang sebuah kejadian antara A dan B. Jadi akan diintegralkan integral A sampai B, hanya nanti pengalinya ataupun fungsi yang kita pergunakan adalah ini. Misalnya 1 per theta E pangkat min X per theta. Hanya terkadang integral terkait dengan eksponensial itu memang tidak sederhana. Ya, jadi tidak semudah apabila fungsinya sederhana seperti distribusi uniform.
Nah, untuk memudahkan pencarian peluang sebuah kejadian yang mengikuti distribusi eksponensial ini, sekali lagi, biasanya akan lebih mudah mempergunakan fx theta ini atau nilai dari fungsi distribusi kumulatifnya yang seperti ketahui, besar X ini merupakan peluang X lebih kecil sama dengan X. Nah, teman-teman, kalau kita misalkan bahwa kita memiliki X0, maka X0 ini akan menjadi batas 1 untuk peluang X lebih kecil sama dengan X0. Jadi dari titik X0 ini ke kiri. Dan sebaliknya berarti yang ke kanan ini adalah untuk peluang X lebih besar dari X0. Bagaimana kita mencari peluangnya? Untuk peluang X lebih kecil sama dengan X0, maka kita dapat hitung dengan 1 min E pangkat min X per theta. Ini untuk daerah yang kiri. Sedangkan berarti karena jumlah nilai dari distribusi peluang itu akan sama dengan 1, maka untuk daerah peluang X lebih besar dari theta 0 itu dapat kita hitung langsung dengan rumus E pangkat min X per theta. Dari mana? Ini sama saja sebenarnya dari 1 dikurangi dalam kurung 1 min E pangkat min X per theta. Sehingga pada akhirnya untuk daerah peluang X lebih besar dari X0 itu cukup dihitung dengan E pangkat min X per theta. Mari kita lihat contoh kasus berikut. Misalkan X merupakan waktu penggunaan sebuah mesin kompresor dalam tahun sebelum dilakukan perbaikan besar pertama dengan rata-ratanya adalah 5. Berarti 5 ini artinya 5 tahun. Nah, rata-rata untuk sebuah mesin kompresor ini akan menjalani perbaikan besarnya. Jika variabel X mengikuti distribusi eksponensial dengan bentuk PDF-nya adalah fx theta sama dengan 1 per theta E pangkat min X per theta, hitung peluang mesin kompresor tersebut akan menjalani perbaikan besar pertama A sebelum 3 tahun, B setelah 7 tahun, dan C di antara 4 sampai dengan 5,5 tahun. Nah, kalau kita lihat studi kasus ini berarti langkah pertama dan awal yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan PDF untuk variabel acak X pada kasus ini. Kalau dinyatakan adalah peluang ataupun polanya mengikuti distribusi eksponensial dengan fx theta 1 per theta kali E pangkat min X per theta, maka dengan demikian bentuk dasar inilah yang dipakai sebagai PDF untuk kasus ini. Teman-teman, untuk menentukan berapa nilai theta yang kita pergunakan tersebut, berarti kita pertama sekali kita harus melihat atau menghitung parameter theta yang ada di kasus ini. Nah, kalau kita lihat bahwa dikatakan rata-ratanya adalah 5. Teman-teman, untuk distribusi eksponensial yang ada 2 macam yang tadi saya sebutkan ini, untuk bentuk pertama sesuai yang ada dinyatakan di studi kasus ini, maka karena di soal kita memiliki PDF bentuknya adalah 1 per theta E pangkat min X per theta, maka kita akan bisa tahu bahwa ekspektasi X-nya sama dengan theta. Berarti kalau ekspektasi X sama dengan theta, berarti ini sama dengan 5. Berarti theta-nya adalah 5. Dengan demikian, PDF-nya sekarang menjadi 1 per 5 E pangkat min X per 5. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya studi kasus ini dengan rata-rata waktu untuk menjalani perbaikan besarnya adalah 5 tahun, sedangkan PDF yang dipergunakan adalah theta E pangkat min theta X. Maka kita akan kembali ke nilai ekspektasi X-nya. Ingat bahwa ekspektasi X untuk PDF yang berbentuk seperti ini, yaitu theta E pangkat min theta X adalah 1 per theta. Jadi kalau dikatakan rata-ratanya 5, berarti 1 per theta sama dengan 5. Kemudian dapat kita peroleh, akhirnya theta-nya akan berharga 1 per 5. Karena theta-nya sama dengan 1 per 5, maka kita akan peroleh PDF yang bentuknya adalah 1 per 5 E pangkat min X per 5. Sehingga padanya kita peroleh bahwa bentuk kedua PDF ini adalah sama. Nah, sebagai pembeda yang harus kita pahami sekali lagi bahwa untuk bentuk yang pertama biasanya ini adalah nilai rata-ratanya dinyatakan sebagai jumlah tahun. Seperti ini tadi dari kasus disebutkan bahwa akan menjalani perbaikan besar ketika jumlah tahunnya atau rata-rata tahunnya adalah 5. Sedangkan kalau bentuk yang kedua biasanya ini dinyatakan sebagai rate per tahun ataupun tingkat pertumbuhan per tahun. Jadi karena 5 tahun,
masa hidup normalnya, berarti dengan demikian setiap tahunnya dia akan menjalani masa hidup 1/5. Kira-kira untuk pemahaman dasarnya seperti itu. Jadi kalau dijumlahkan selama 5 tahun, berarti rate ini akan menghabiskan 1/5 kali 5 tetap akan menjadi 1. Nah, jadi demikian kalau untuk bentuk yang kedua ini merupakan rate dari masa hidupnya per tahun. Ya. Tapi sekali lagi, pada akhirnya bentuk PDF-nya tetap sama di keduanya. Mari teman-teman kita selesaikan studi kasus kita yang pertama, yaitu dengan fx-nya berarti tadi θ-nya 5, dan bentuk PDF-nya adalah 1/5 E pangkat min X per 5. Teman-teman, mari kita bahas ataupun selesaikan pertanyaan di poin A, tapi sebelumnya sekali lagi bahwa pola atau perilaku masa hidup dari mesin kompresor ini mengikuti distribusi eksponensial. Dengan kata lain bahwa peluang dia berfungsi itu makin lama akan semakin menurun sejalan dengan waktu penggunaan mesin tersebut. Atau dengan kata lain, kalau kita ambil grafik seperti ini menandakan bahwa tingkat kegagalan mesin ini makin lama itu akan semakin besar, sehingga pada satu titik dia akan berhenti berfungsi dan dia harus mengalami perbaikan besar tadi. Untuk poin A ini, ketika ditanyakan bahwa berapa peluang bahwa mesin kompresor itu akan menjalani perbaikan besar sebelum 3 tahun. Untuk mencari peluang X kurang dari 3 ini sepadan dengan pencarian peluang kumulatif untuk X di titik 3. Artinya bahwa si mesin kompresor tersebut akan menjalani perbaikan besar di rentang sebelum 3 tahun. Ya, jadi kalau misalnya kita ini adalah titik 3, berarti yang kita cari adalah peluang dia bisa diperbaiki di tahun ke-2, tahun ke-1, dan seterusnya. Yang jelas ada di area sebelum 3 tahun tadi. Maka dengan demikian yang akan kita cari adalah peluang X lebih kecil sama dengan X0. Ya, jadi sekali lagi antara lebih kecil dengan lebih kecil sama dengan kalau di distribusi kontinu karena mempergunakan integral, maka hasilnya tidak akan berbeda. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat berarti peluang X kurang dari 3, ini kita akan cari dari bentuk distribusi kumulatif sebelumnya, yaitu untuk area X lebih besar sama dengan 0, itu adalah 1 min E pangkat min X per θ. Jadi untuk peluang X kurang dari 3 akan kita cari dengan peluang ini, ya, 1 min E pangkat min X per θ. Jadi ini adalah peluang X kurang dari 3 sama dengan 1 dikurangi E pangkat min 3 per 5. Ini sesuai dengan fungsi yang sudah kita tadi tentukan nilai θ-nya. Berarti ini sama dengan 1 dikurangi E pangkat min 0,6. Kalau teman-teman cari nilai eksponensial melalui kalkulator ataupun di komputer dengan katakanlah Microsoft Excel, maka akan diperoleh 1 dikurangi 0,5486116 dan seterusnya. Kemudian akhirnya akan diperoleh sama dengan 0,45118836 dan seterusnya. Dan kemudian dapat kita buat dalam bentuk lebih sederhana, peluang X kurang dari 3, ini adalah 0,4512. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa peluang mesin kompresor tersebut akan mengalami perbaikan besar pertama sebelum 3 tahun sejak awal dipergunakannya adalah 0,4512. Selanjutnya, untuk membahas pertanyaan di poin B, yaitu setelah 7 tahun perbaikan besar itu akan dilakukan sejak mesin itu dipergunakan pertama kali. Maka yang akan kita cari adalah peluang X lebih besar daripada 7. Nah, berarti ini kalau kita misalkan ini 7, berarti ini akan mencari daerah ini. Jadi titik ini ke titik selanjutnya, entah itu 8 tahun, 9 tahun, dan sebagainya. Sesuai dengan rumus ini berarti kita akan mempergunakan rumus E pangkat min X per θ untuk menghitung peluang X lebih besar dari 7. Berarti sama dengan E pangkat min 7 per 5. Nilai E pangkat min 7 per 5 ini berarti sama dengan E pangkat min 1,4. Ya, berdasarkan nilai dari kalkulator ataupun dari aplikasi Excel akan diperoleh nilainya adalah 0,7534030. Perhatikan, berarti kalau kita buat sederhana, ini peluang X lebih besar daripada 7 ini adalah 0,7534.
Nilai ini kalau kita bandingkan dengan hasil perhitungan kita di titik 3 tahun, ini lebih besar. Artinya apa? Bahwa peluang bahwa mesin kompresor tersebut akan menjalani perbaikan besar akan lebih tinggi peluangnya di tahun ke-7 dibandingkan dengan tahun ketiga tadi yang sekitar 0,45 sekian. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa peluang mesin kompresor tersebut akan mengalami perbaikan besar pertama setelah 7 tahun sejak awal dipergunakan adalah 0,7534. Teman-teman, untuk pertanyaan poin C yang ditanyakan adalah di antara 4 dan 5,5 tahun. Berarti ini ada di satu interval antara dua titik, yaitu titik X sama dengan 4 tahun dan X sama dengan 5,5 tahun. Jadi yang akan kita cari sebenarnya daerah ini, ya, di daerah sini. Nah, ini kita akan pergunakan dari dua titik ini, dan kita akan coba uraikan. Jadi peluang 4 lebih kecil, X lebih kecil dari 5,5 ini, sebenarnya sama saja dengan kita akan mengurangkan peluang kumulatif di titik 5,5 dikurangi peluang kumulatif di titik 4. Jadi ini adalah total peluang kumulatif dalam rentang 0 sampai 5,5 tahun. Kita hitung, kemudian kita kurangkan dengan peluang dalam rentang 0 sampai 4 tahun. Maka dengan demikian, sesuai dengan rumus yang kita miliki, F5,5 ini berarti dapat kita uraikan menjadi 1 kurangi E pangkat min 5,5 per 5 dikurangi 1 dikurangi E pangkat min 4 per 5. Ini adalah uraian dari distribusi kumulatif ketika titiknya adalah 4 tahun. Kalau kita buka, berarti sekarang sama saja dengan 1 min E pangkat min 5,5 per 5 dikurangi 1 ditambah E pangkat min 4 per 5. Atau kita hilangkan 1 yang ini dengan yang ini, habis. Kemudian kita pindahkan E pangkat min 4 per 5-nya ke depan, dia positif, dikurangi dengan E pangkat min 5,5 per 5. Atau kalau kita hitung lagi, berarti yang pertama ini E pangkat min 0,8 dikurangi E pangkat min 1,1, yaitu 5 per 5 per 5 itu adalah 1,1. Berdasarkan perhitungan nilai eksponensial yang dilakukan, silakan teman-teman bisa mempergunakan kalkulator ataupun aplikasi Excel ataupun aplikasi lainnya. Maka setelah pembulatan akan diperoleh nilai E pangkat min 0,8 adalah 0,4493. Dan untuk E pangkat min 1,1 ini adalah 0,3329. Sehingga kalau kita selesaikan, jadi peluang 4 lebih kecil X lebih kecil 5,5 itu akhirnya adalah 0,1164. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa peluang mesin kompresor tersebut akan mengalami perbaikan besar pertama di antara 4 sampai dengan 5,5 tahun adalah 0,1164. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya bahas untuk menunjukkan bagaimana distribusi eksponensial itu kita pergunakan dalam penyesuaian kasus. Sekali lagi silahkan pahami konsep dasarnya, mudah-mudahan teman-teman diberikan pemahaman yang kuat sehingga teman-teman mendapatkan manfaat dan barokah dari ilmu yang kita pelajari ini. Apabila teman-teman merasakan ada manfaatnya, silahkan teman-teman bagikan terus kepada teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan dengan cara tersebut teman-teman dapat mengambil hikmah dari indahnya berbagi. Atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.